Halo, selamat datang kembali di Zin Art Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan berbagi tentang dasar-dasar Photoshop. Kali ini saya akan membahas tentang tools-tools yang ada di Photoshop sebagai dasar-dasar. Ada Move Tools, ada Mark Tools, kemudian Lasso Tools, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tools. Baik, mari kita mulai saja tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasinya, dan sama seperti video sebelumnya saya masih menggunakan Adobe Photoshop CS4, namun tutorial ini tetap dapat teman-teman gunakan untuk yang menggunakan Adobe Photoshop seri yang lain ya, mungkin CS3 dan selanjutnya ya. Ini sudah terbuka untuk Photoshopnya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang Move Tools, Mark Tools, Lasso Tools, dan teman-temannya di sini ya, 3 ini. Baik, pertama kita buka dulu gambar yang akan kita edit ya. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Sini dasar-dasar part 2 kita open. Nah, di sini saya hilangkan dulu garisnya. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa gambar ya. Ada tulisan di sini agar nggak merusak gambar aslinya nanti, dan untuk membedakan saya copy dulu layer background ini jadi layer di atasnya. Teman-teman bisa tekan Ctrl plus C, dia akan otomatis tercopy. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada Move Tools ya. Yang pertama, Move Tools ini gunanya untuk menggerakkan layer yang dimana kita sedang bekerja. Jadi dia dapat menggerakkan dan memindahkan layer yang sedang kita tunjuk saat ini. Saya saat ini bekerja di layer 1 dan saya mengklik tools untuk Move Tools ini. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, kita menggerakkan yang bergerak kemana, seperti itu. Tinggal kita seret kemana, dia akan mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Itulah fungsi dari Move Tools untuk memindahkan. Untuk shortcutnya teman-teman bisa langsung, misalnya dari tools yang lain ya, teman-teman bisa langsung pencet V di keyboard, dia akan langsung berubah seperti itu. Pencet V ya. Kita lanjut ke tools yang berikutnya. Di sini di dalam Mark Tool ini ada 4 bagian, atau 4 macam toolsnya. Di sini ada Rectangular Mark Tool, Elliptical Mark Tool, Single Row Mark Tool, Single Column Mark Tool. Mark ini berasal dari bahasa Prancis kalau nggak salah. Ini sama dengan mark kalau dalam bahasa Inggris, artinya tanda. Jadi fungsi Mark Tool di sini adalah untuk membuat seleksi ya, Jadi 2 ini nanti, ini fungsinya lebih untuk membuat seleksi. Jadi nanti akan timbul tanda-tanda ya. Nah, misalnya sekarang kita belajar di Rectangular Mark Tool ini. Rectangular Mark Tool ini fungsinya untuk membuat seleksi berbentuk kotak atau segi 4, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita klik, kemudian kita drag sesuai dengan keinginan kita. Sayangnya seperti ini. Nah, tandanya jadinya kotak seperti ini, teman-teman. Persegi 4. Dalam hal ini persegi panjang ya. Nah, setelah terseleksi seperti ini, teman-teman fungsi selanjutnya bisa klik kanan. Nah, dari tanda yang terseleksi ini, teman-teman bisa melakukan menjadi copy, kemudian di cut, atau membuat di layer baru seperti itu ya.
Misalnya kita buat kopi. Nah, di sini akan membuat sebuah layer, namun yang kita seleksi tadi saja. Misalnya ini saya matikan ya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini tadi. Ini kan yang kita seleksi tadi, karena kita copy. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita lanjut. Ini saya hapus saja dengan klik kanan, delete layer. Kemudian, oh ya, buat teman-teman kalau misalnya ini tadi membuat persegi 4 ya. Jika ingin membuat sisinya sama panjang, teman-teman bisa pencet shift kemudian baru di drag. Dia akan otomatis sama panjangnya. Oh, teman-teman gerakin di mana, dia akan sama sisi. Seperti itu. Ya. Kita hilangkan tanda margin-nya ini dengan pencet Ctrl plus D. Ya, hilang. Berikutnya untuk elliptical. Elliptical ini untuk membuat lingkaran, teman-teman. Lingkaran atau bentuk elip. Seperti sama seperti tadi, kita tinggal drag kemudian seret. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Jika ingin bentuknya lingkaran sempurna, teman-teman tinggal drag masih dalam posisi ditekan ya. Dan pencet shift. Nah, dia akan berubah menjadi lingkaran yang sempurna. Seperti itu, teman-teman. Tinggal teman-teman mau di copy atau di cutting saja. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah lasso tools. Lasso tools ini kita membuat seleksi sesuai dengan gerakan kursor kita. Klik, kemudian diseret. Nah, kita gambar seperti ini misalnya. Nah, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy atau seleksi bagian ini untuk kita hapus, kita cut atau kita copy, terserah teman-teman. Kita hilangkan. Berikutnya adalah polygonal lasso tools. Ya, polygonal lasso tools ini yang kita klik kemudian kita lepas untuk membentuk gambarnya hampir sama, tapi dia bentuknya garis lurus, teman-teman. Seperti ini misalnya. Klik di sini. Nah, kita klik lagi di sini. Kemudian klik lagi. Klik lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia bentuknya garis lurus. Ya, sama seperti sebelumnya. Mau kita apain terserah teman-teman. Nah, kemudian yang magnetic lasso tools. Magnetic lasso tools ini dia akan secara otomatis mengikuti gerakan kursor kita, tapi dia akan secara otomatis membentuk suatu poin ke bentuk yang sedang kita lakukan seleksi. Misalnya seperti ini contohnya. Klik. Nah, kemudian kita gerakkan. Nah, ya otomatis nih, teman-teman. Membentuk suatu titik sampai selesai. Dari sini akan saya cepetin ya, teman-teman ya. Nah, sudah terbentuk seperti ini seleksinya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Ya, fungsi dari magnetic lasso tools. Ya, kita review lagi hari ini.
kita belajar move tools untuk menggerakkan layer yang sedang kita tunjuk. Kemudian di sini ada rectangular mark tool untuk membuat seleksi berbentuk persegi. Elliptical mark tool ini untuk membentuk lingkaran. Untuk single row itu membentuk satu garis, teman-teman. Untuk single column mark tool ini untuk membentuk satu garis berbentuk vertikal. Sedangkan untuk lasso tools ini membuat seleksi sesuai dengan gerakan kursor kita. Poligonal untuk membentuk seleksi garis lurus. Magnetic ini mengikuti bentuk yang otomatis mengikuti bentuk daripada kursor kita gerakan. Jadi dia secara otomatis. Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, saran dan kritik dari teman-teman, dan subscribe jika teman-teman suka dan ingin mengikuti video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lain.